Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teusa Cahyani Diningsi. Di sini saya akan membahas tentang implikasi Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang serta hubungan aspek pertanian atau agriculture. Nah, yang kita bahas apa saja yaitu pengertian dari Omnibus Law, yang kedua yaitu keterkaitan Omnibus Law dengan tata ruang, dan yang ketiga yaitu keterkaitan Omnibus Law terhadap rencana tata ruang serta hubungan aspek pertanian atau agriculture. Di sini saya akan membahas Omnibus Law tapi tidak begitu mendalam, hanya pengertian dan tujuan serta poin-poin klaster saja. Nah, yang pertama, Omnibus Law. Omnibus Law adalah sebuah konsep yang menggabungkan secara resmi atau amandemen beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Sedangkan menurut Audrey O'Brien pada tahun 2009, Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang atau bil yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Dengan tujuan dari Omnibus Law ini yaitu untuk mengatasi tumpang tindih regulasi yang memangkas masalah dalam birokrasi yang dinilai menghambat pelaksanaan dari kebijakan yang diperlukan. Nah, tadi kan saya sudah bahas bahwa saya hanya membahas pengertian dan poin yang ada di UU Cipta Kerja ini. Yang pertama yaitu penyederhanaan perizinan berusaha. Poin kedua, persyaratan investasi. Poin ketiga yaitu ketenagakerjaan. Poin keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM. Yang poin kelima yaitu kemudahan berusaha. Poin keenam yaitu dukungan riset dan inovasi. Poin ketujuh yaitu administrasi pemerintahan. Poin kedelapan, pengenaan sanksi. Poin 9, pengadaan lahan. Poin 10, investasi dan proyek pemerintahan, dan poin 11 yaitu kawasan ekonomi. Nah, dari 11 ini merupakan poin isi UU Cipta Kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu akan mengetahui sebelum melangkah ke implikasi Omnibus Law terhadap perencanaan tata ruang. Di sini saya akan membahas tentang pengertiannya dulu, tentang perencanaan tata ruang. Nah, menurut pasal 1 ayat 1 UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia serta makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan menurut D. Atisnamijaja maknai ruang sebagai wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak. Sedangkan tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Nah, definisi struktur ruang yaitu susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis mempunyai hubungan fungsional. Sedangkan pengertian dari pola ruang yaitu distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Nah, dari pengertian tersebut itu menurut Undang UU nomor 26 tahun 2007. Nah, keterkaitan Omnibus Law dengan tata ruang menurut Haryanto, konsultan tata ruang Ikatan Ahli Perencanaan, bahwa dalam menilai prinsip ruang, RUU Omnibus Law itu mempunyai tujuan yang baik. Nah,
dari RUU tersebut mempunyai berbagai celah potensi, sehingga dari banyaknya celah potensi itu membuat terjadinya masalah. Nah, dalam konteks tata ruang, Omnibus Law ini berpotensi terkait pada dampak lingkungan. Nah, dalam dijelaskannya, RUU Omnibus ini mengatur banyak hal. Hanya saja dalam konteks tata ruang ini tuh hanya memberi kemudahan investasi. Hanya 3 UU yang diatur, yaitu UU Tata Ruang, yang kedua yaitu UU Perencanaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang ketiga yaitu UU Kelautan dan UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Nah, melalui perubahan sistem Omnibus Law diharapkan bisa mendorong perubahan investasi di Indonesia. Selain itu juga dapat mendapat dukungan-dukungan lain seperti infrastruktur. Nah, dari dampak Omnibus Law ini diterapkan, hal yang paling berpotensi menjadi masalah yaitu dampak lingkungan. Nah, ketika tata ruang mengacu pada Omnibus Law itu rencana tata ruang lingkungan hidup harus didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini daya tampung lingkungan. Nah, Omnibus Law ini baru pertama kali Indonesia melakukan perubahan perundang-undangan. Nah, ada 5 aturan yang berubah pada tata ruang. Yang pertama, poin pertama yaitu klausul izin menjadi kesesuaian. Klausul izin itu artinya ketentuan izin menjadi kesesuaian. Nah, pada poin pertama ini tuh terdapat pada UU Tata Ruang pasal 1 ayat 32. Nah, yang semulanya itu yang sebelum mengalami perubahan itu namanya izin pemanfaatan ruang. Nah, setelah mengalami perubahan diganti menjadi kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, pada perubahan ini tuh membuat dampak signifikan pada aturan selanjutnya. Nah, sekarang pidana terhadap maksudnya sebelum mengalami perubahan itu pidana terhadap pelanggaran izin. Nah, sekarang itu pidana pelanggaran kesesuaian pemanfaatan ruang. Nah, poin kedua yaitu kewenangan gubernur dan bupati dipangkas. Maksudnya itu kewenangan bupati itu dipotong. Intinya itu kayak dipotong yang sebelum perubahan dan sudah perubahan. Nah, sebelum berubah itu gubernur dan DPRD itu melaksanakan penataan kawasan strategis di daerah kawasan mereka. Nah, yang mengalami perubahan yaitu hanya melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang. Nah, pada poin ini tuh terdapat pada pasal 10 di UU Tata Ruang. Nah, poin ketiga yaitu aturan tata ruang pedesaan dibabat atau dihapus. Nah, pada poin ini itu terdapat pada pasal 49 sampai 54. Nah, sebelumnya mengalami perubahan itu mengatur soal perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang desa. Nah, soal perencanaan itu dibahas pada UU Tata Ruang maksudnya terdapat 6 pasal yang ada di UU Tata Ruang tersebut. Nah, pada poin ke-4 yaitu hak menuntut jadi keberatan. Nah, pada poin ke-4 itu masyarakat itu berhak mengajukan tuntutan kepada pejabat atau yang berwenang bila ada pembangunan yang tidak
Maaf ya tadi kepotong videonya karena ini pakai Bandicam, jadi waktunya itu hanya sekali tag itu cuma 10 menit. Jadi saya ngulang lagi dari poin ini aja ya, dari poin ketiga, yaitu aturan tata ruang pedesaan yang dibabat atau dihapus. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 6 pasal yang di UU Tata Ruang yang membahas tentang soal perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang desa. Nah, yang sekarang yang mengalami perubahan ini terjadi maksudnya habis itu tidak ada sisa ataupun perubahan. Jadi habis dalam Omnibus Law, jadi tidak ada dalam aturannya terjadinya perubahan ini tata ruang aturannya. Nah, poin keempat yaitu masyarakat berhak mengajukan tuntutan kepada pejabat yang berwenang bila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah mereka. Nah, pada poin keempat ini terdapat di pasal 60 maksudnya pasal 60 huruf D. Nah, sedangkan poin kelima yaitu pidana korporasi di courting. Nah, maksudnya itu pasal ini tuh terdapat di UU, pasal 74 terdapat di UU Tata Ruang. Maaf ya kata-katanya kayak lebih belibet-belibet gitu. Nah, yang sebelum adanya perubahan ini tuh jika melanggar aturan tata ruang sebanyak 3 kali lipat dari denda untuk sebanyak 3 kali lipat atau sebesar 3 kali lipat dari denda untuk individu yang melanggar. Nah, pada sekarang itu hanya di courting atau dipotong harga hanya sepertiga saja, yang artinya denda bagi korporasi dan pelanggar itu lebih rendah daripada individu yang melanggar. Sebaliknya, jika semua jenis pidana berupa denda bagi individu pelanggar dinaikkan, sedangkan sebagian pidana penjara turun dan sebagai lainnya. Nah, dalam poin kelima itu perubahannya itu dalam Omnibus Law itu tidak ada hukuman yang naik. Nah, yang selanjutnya yaitu keterkaitan Omnibus Law terhadap rencana tata ruang serta hubungan aspek pertanian atau agriculture. Nah, tadi kan kita sudah membahas keterkaitan Omnibus Law terhadap rencana tata ruang serta hubungan aspek pertanian atau agriculture. Maksudnya keterkaitan Omnibus Law terhadap rencana tata ruang. Nah, dapat kita tarik bahwa adanya keterkaitan Omnibus Law terhadap rencana tata ruang itu menimbulkan suatu dampak pada lingkungan hidup. Nah, apa sih hubungan lingkungan hidup ke aspek pertanian atau agriculture? Sebelumnya kita akan membahas gambaran dulu tentang pertanian. Pasti kalian semua udah tahu pengertian dari pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, ini kan sudah saya bahas bahwa implikasi Omnibus Law terhadap tata ruang itu salah satu dampaknya itu pada lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup menurut UU nomor 32 tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, yang sebagai kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, ancaman petani dalam terjadinya perubahan ini tuh terjadinya konversi lahan atau alih fungsi lahan. Nah, sebelum adanya perubahan Omnibus Law itu pertanian para petani itu sudah permasalahan utamanya yaitu di alih fungsi lahannya. Nah,
Sedangkan pada konversi lahan ini tuh dalam Omnibus Law itu konversi lahan pertanian menjadi lahan pertanian dikarenakan lahan pertanian itu dikonversi menjadi lahan pertanian dengan alasan untuk kepentingan umum, salah satunya itu pengadaan tanah. Nah, dalam kepentingan umum itu ada juga pembangunan kepentingan umum. Dalam kepentingan umum ini maksudnya pembangunan kepentingan umum itu meliputi sektor industri. Maksudnya selain pengadaan tanah itu ada diganti berubah menjadi kepentingan umum itu meliputi sektor industri, hulu dan hilir, terus minyak dan gas, dan yang kedua yaitu kawasan ekonomi khusus, dan yang ketiga yaitu kawasan pariwisata dan lainnya. Nah, terjadinya pengadaan tanah ini salah satunya itu untuk tambahan kepentingan umum sehingga memperparah konflik pertanian. Nah, itu merupakan penjelasan implikasi Omnibus Law terhadap perencanaan tata ruang serta hubungan aspek pertanian. Nah, maaf jika ada salah kata atau ucapan atau pembahasan saya yang masih sederhana ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan ya. Dan maaf jika kata-kata yang lebih terbelit-belit atau ada sponsor lewat ya, karena rumahnya di desa jadinya ya banyak anak kecil sama kendaraan-kendaraan gitu. Nah, sekian dari saya penjelasannya ini. Semoga dari penjelasan sederhana saya ini tuh dapat memberi gambaran dalam dunia perencanaan wilayah dan kota. Saya sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota untuk mengetahui hubungan implikasi Omnibus Law terhadap perencanaan tata ruang, dan apalagi ditambahi dengan pada aspek pertanian. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan atau pembahasan saya yang begitu sederhana atau pembahasan saya yang salah. Mohon dimaklumi. Sebelum saya mengerjakan pembahasan ini tuh saya sudah membahas tentang materi-materi, maksudnya membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan ini. Nah, sehingga saya rangkum dari menjadi PPT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.